Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Bagaimana kabar guru-guru sekolah minggu? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Inang mau nyapa anak-anak sekolah minggu. Mungkin ya pada hari ini ada yang ulang tahun, atau di dalam minggu ini ada yang ulang tahun. Bahkan minggu depan ada yang ulang tahun. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun. Ya, kita harus bersuka cita meskipun kita ibadah dari rumah, tidak penghalang untuk ngapain? Memuji Tuhan. Nah, untuk ini Inang mengundang adik-adik supaya bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur
dan mulut yang penuh pujian, sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru. Maka layaklah kami menaikkan kidung yang baru bagi-Mu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Iya, dalam nama Yesus kita harus menang. Marhasoman Yesus, kita juga harus menang. Nah, kita angkat pujian kita dalam nama Yesus, baru nanti bahasa Simalungunnya Marhasoman Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Sekarang marilah kita dengarkan titah yang dibawakan oleh anak sekolah minggu. Nama saya Lisa Siagan. Saya akan membacakan titah Pak Onompon. Unang homamunu. Dalam bahasa Indonesia, jangan kau membunuh. Terima kasih. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata, sai pargugui ham maahu, makorjahon titah muai. Amin. Sekarang marilah kita dengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh teman kita anak sekolah minggu. Shalom, nama saya Marvelo Dardo. Saya akan membacakan ayat hafalan untuk kita minggu ini yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Amin. Iya. Tadi kita bersama Yesus kita menang. Bersama Yesus kita harus kuat. Nah, di saat ini juga Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya bagaimana melayani, mengasihi semua teman-teman kita. Meskipun ada di antara kita yang lagi bersedih, kita harus bersuka cita. Nah, adik-adik, mari kita angkat pujian kita melayani. Melayani lebih sungguh.
mengasihi. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami patut berterima kasih pada hari Minggu yang berbahagia ini, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu tertulis pada Yohanes 21, ayatnya yang ke-15 sampai 19. Yang punya Alkitab di rumah, adik-adik kami, coba dibuka Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan dimuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Apa kabar anak sekolah minggu? Iya, pasti semuanya baik-baik. Firman Tuhan kita pada hari ini adalah ketika Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena, begitu juga kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus pada saat itu sedang menjala ikan, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Tapi kemudian atas kuasa Yesus, Yesus menyuruh mereka untuk menjala ikan kembali. Dan apa yang kita terima di
khotbah kita hari ini bahwasanya dapat 153 ekor ikan yang besar-besar. Adik-adik sekolah minggu, Yesus punya kuasa yang luar biasa. Baik sebelum dia mati di kayu salib maupun setelah dia bangkit. Yesus ingin mengetahui sejauh mana Simon Petrus yang telah menyangkal dia 3 kali. Apakah dia masih mengasihi Tuhan Yesus? Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Pada ayat 15, 16, sampai 17. Kadang anak sekolah minggu kalau disuruh sekali atau dinasehati sekali, kemudian 2 kali pasti marah. Tapi Simon Petrus tetap menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sampai ke-3 kali. Kemudian Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memberikan firman ini, Yesus memberikan perintah ini kepada Simon Petrus dan kepada murid-muridnya yang 12. Kita tahu bahwasanya ada 12 murid Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu Simon Petrus. Dan yang kedua adalah Andreas. Ada Simon Petrus, ada Andreas. Kemudian ada Yakobus anak Zebedeus dan juga Yohanes anak Zebedeus. Mereka ini bersaudara. Artinya 2 orang dari 1 orang bapa menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian yang kelima adalah Filipus. Kemudian ada Bartolomeus. Filipius, Bartolomeus, dan kemudian ada Thomas dan Matius yang ke-8. Kemudian yang ke-9 ada Yakobus. Tadi ada Yakobus, yang ini Yakobus anak Alfeus. Kemudian ada Tadeus yang kemudian dipanggil dengan Yudas, tapi itu bukan Yudas Iskariot. Kemudian yang ke-11 adalah Simon, orang Zelot. Dan kemudian yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Seperti Tuhan Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk menjaga domba-dombanya, untuk menggembalakan domba-dombanya. Demikian juga untuk kita sekarang anak sekolah minggu. Begitu juga untuk orang tua. Begitu juga untuk guru sekolah minggu. Ketika waktu itu Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kita adalah domba, sesama manusia kita adalah domba. Maka kita punya janji kepada Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Dengan cara apa? Maka kita melakukannya dengan cara mengasihi dan menyayangi serta menjaga dan merawat hati, merawat pikiran, merawat tubuh, baik sesama kita yang percaya kepada Yesus maupun yang akan kita gembalakan. Adik-adik sekolah minggu mengasihi, menyayangi sebagai anak sekolah minggu. Mengasihi orang tua adalah salah satu cara bagaimana kita menggembalakan domba-domba. Menyayangi orang tua, menyayangi teman, menyayangi sesama, saudara-saudara, kakak, adik, abang, amboru, makela, tulang, aturang, dan lain sebagainya. Ada tutua, ada opung godang, dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita untuk mengasihi dengan tetap setia, dengan tetap patuh kepada orang tua, dengan tetap mengasihi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Adik-adik sekolah minggu yang baik, walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan lihat kesungguhan hati kita, bahwasanya kita memang benar-benar mengasihi Tuhan kita.
Kalau 12 murid Tuhan Yesus tetap setia walaupun mereka harus mati demi memegang janji untuk menggembalakan domba-domba, kita patut bersyukur karena di depan kita sepeninggal Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan itu sampai kepada kita pada saat ini, itu semua karena orang-orang yang tulus, orang-orang yang setia, orang-orang yang rela berkorban. Murid Tuhan Yesus yang tetap rela berkorban, yang tetap setia untuk menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia. Karena murid Tuhan Yesus telah diberikan perintah untuk menggembalakan domba-domba Allah. Ada sesuatu yang sakit di dalam hati ketika mengetahui bahwa Simon Petrus ketika menjalankan perintah Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Allah, dia harus disalib. Tapi perlu kita ketahui, ketika dia akan disalibkan, seperti Tuhan Yesus disalibkan, dia berkata, saya tidak sanggup disalibkan seperti dia. Karena saya belum seberapa yang saya lakukan daripada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Maka salibkanlah saya, kepala saya di bawah dan kaki saya di atas. Kemudian ada Andreas yang disalibkan seperti huruf X. Ada Yakobus yang tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia sudah diancam dengan hunusan pedang. Tapi dia tetap mengatakan, aku percaya kepada Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Maka dia dibunuh dengan pedang. Kemudian ada Matius, murid Tuhan Yesus yang keempat, yang disiksa dan dibunuh dengan pedang di benua Afrika. Kemudian ada Markus yang tetap bertahan untuk percaya kepada Yesus walaupun badannya diseret hidup-hidup dengan kuda di jalan yang penuh batu. Begitu juga dengan Lukas yang tetap percaya kepada Yesus walaupun dia mati dihukum dengan digantung. Bahkan ada Yohanes yang digoreng dalam minyak mendidih, hidup-hidup. Tapi apa yang terjadi? Dia bisa hidup kembali, walaupun kemudian dia dibuang ke Patmos. Dan masih ada lagi saudara-saudara atau murid-murid Yesus yang lain, yaitu Simon anak Yohanes. Semuanya mereka dibunuh. Semuanya mereka mati karena tetap percaya kepada Yesus. Yakobus yang dilempar dari bubung bait Allah. Kemudian Yakobus anak Zebedeus yang dipenggal kepalanya. Adik-adik yang manis, ingat, sesudah kita dewasa nantinya, ingatlah apapun yang terjadi. Ketika kita ada pilihan untuk tetap percaya kepada Yesus, atau kita harus mati karena Yesus, maka ingatlah para murid Tuhan Yesus yang rela mati demi percaya kepada Yesus. Kita mengasihi Yesus dengan cara memegang firman-Nya dan tetap percaya kepadanya. Yang merenungkan firman-Nya siang malam, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita nyanyikan ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan. Jika saat ini Engkau bertanya kepada kami, apakah Engkau mengasihiku? Maka jawab kami, iya Tuhan, benar kami mengasihi Engkau. Kami akan memegang firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi gembala-gembala yang baik, agar semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Bapa yang baik, untuk minggu ini, kiranya Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memberkati semua guru sekolah minggu, begitu juga anak-anak sekolah minggu, GKPS, Jalan Jenderal Sudirman secara khusus, begitu juga anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia, supaya kami bisa menjadi gembala untuk saudara-saudara kami yang lain, supaya nyata betapa Engkau adalah Kristus yang punya karakter yang luar biasa, yang menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang membuka tingkap-tingkap rezeki untuk orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, terima doa kami dalam Kristus Yesus yang telah mati, bangkit kembali untuk kami. Amin. Baiklah adik-adik yang manis, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilihku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga kami tulus memberikan persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, seng boy dalanon nami, salakana torsa, dobham hasoman nami, torang agehuja. Amin. Shalom, sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan. Semoga kita semuanya sehat dan terhindar dari COVID-19. Shalom.